Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk ke materi gelombang bunyi ya. Jadi materi hari ini sebetulnya gelombang mekanik ya. Khususnya adalah gelombang bunyi. Nah, bunyi itu apa? Jadi yang kita maksud bunyi di sini atau suara ya. Yang kita maksud di sini itu bukan hanya bunyi atau suara yang kita dengar saja. Jadi ada bunyi atau suara yang sebetulnya tidak bisa kita dengar. Nah, itu juga termasuk bunyi itu ya. Nah, mekanisme bagaimana sih kita bisa mendengar bunyi itu? Asal muasalnya itu dari benda yang bergetar. Benda bergetar ini, misalnya ini ya, benda di sini. Ini permukaan benda misalnya, meja atau apa gitu ya. Kemudian kalau benda ini bergetar, misalnya karena ditabuh atau dipukul atau di lain sebagainya gitu ya, sehingga bendanya bergetar. Maka ketika benda ini bergetar ya, molekul udara di sekitar benda itu terganggu ya, terdistorsi. Akibatnya molekul udara itu juga ikut bergetar. Kemudian getaran mengakibatkan tetangganya ikut bergetar gitu ya. Jadi molekul udara yang di sekitar permukaan benda ini ikut bergetar, kemudian tetangga molekulnya itu menjadi ikut bergetar juga, kemudian memberikan efek ke tetangganya berikutnya, sehingga getaran itu seolah-olah dia berjalan ya, bergerak. Jadi maka di sini kita sebut getarannya itu merambat. Nah, getaran yang merambat itu didefinisikan sebagai gelombang ya. Jadi ada benda bergetar, molekul udara ikut bergetar, kemudian getaran merambat sampai suatu ketika getaran molekul udara ini yang merambat itu ya sampai ke telinga kita. Nah, artinya di telinga kita ada gendang suara ya, ada gendang suara. Nah, gendang suaranya itu menjadi ikut bergetar. Nah, kemudian diproses lebih lanjut gitu ya. Masih ada beberapa tahap berikutnya gitu ya. Tapi intinya adalah hasil deteksinya itu berupa respon sinyal-sinyal listrik gitu ya. Melalui saraf kemudian sampai ke otak. Di otak kemudian diproses, lalu interpretasinya sebagai bunyi sebagaimana yang kita dengar itu sebagai bunyi. Tentunya ada bunyi yang tidak bisa kita dengar. Nah, bagaimana gelombang suara ini atau gelombang bunyi ini merambat di udara ya? Jadi yang tadi ya, jadi ketika ada sumber bunyi atau benda ya, benda yang bergetar. Jadi benda bergetar itu merupakan sumber bunyi, menggetarkan udara sehingga di udara ini terjadi rapat dan renggangan. Jadi molekul udaranya ada yang merapat, ada yang merenggang, kemudian berosilasi ya, rapat renggang berosilasinya. Nah, jarak antar renggangan ini, renggangan satu dengan renggangan yang lain, atau jarak antara rapatan dengan rapatan yang lain itu adalah panjang gelombang dari gelombang suara itu ya. Jadi definisi dari panjang gelombangnya ini jarak antar renggangan atau jarak antar rapatan gitu ya. Nah, tentunya ada yang jarak antar rapatannya ini pendek gitu ya. Ada juga yang jarak antar renggangannya ini panjang gitu ya. Artinya di sini misalnya di sini panjang gelombangnya pendek, sedangkan ini lebih panjang ya panjang gelombangnya. Nah, kalau kita kuantifikasi di sini
panjang gelombang ini artinya dia gelombangnya menempuh jarak satu panjang gelombang. Nah, jarak tempuh satu panjang gelombang ini kita sebut sebagai periode. Jadi waktu yang dibutuhkan gelombang merambat sejauh 1 kali panjang gelombang itu disebut periode. Sehingga kecepatan ini ya, jarak dibagi waktu. Jaraknya satu panjang gelombang dibagi waktu tempuh satu panjang gelombang, yaitu periode. Nah, di sini sehingga karena periode itu 1/f ya, sehingga kecepatan bisa juga ditulis sebagai lambda kali frekuensi. Nah, frekuensi ini menentukan warna suara kita. Warna suara itu ditentukan dari frekuensinya ya. Ini ada beberapa contoh hewan dan manusia gitu ya. Bagaimana mereka mendengar suara. Nah, ternyata manusia itu hanya bisa mendengar di daerah frekuensi sekitar ya di atas 30 sampai 20 ribu gitu ya. Dari 20 sampai 20 ribu Hz. Atau umumnya sih manusia itu bisa mendengar dengan baik itu di sekitar 100 Hz sampai 18 kHz. Ini manusia ya. Kemudian ada misalnya kelawar, dia bisa mendengar di frekuensi yang lebih tinggi dia mendengarnya. Kemudian lumba-lumba juga dia bisa mendengar di frekuensi yang lebih tinggi, tapi bisa juga di sini ya. Nah, anjing ini dia lumayan bagus ya. Jadi maksudnya dia bisa mendengar frekuensi rendah gitu ya, sampai tinggi sekali ya, 44.000 Hz. Sedangkan gajah ini dia mendeteksi di frekuensi yang tidak jauh beda ya dengan manusia gitu ya. Nah, daerah frekuensi rendah ini sekitar kurang dari 20 Hz ya, itu kita sebut sebagai infrasonik. Kemudian antara 20 sampai 20 kHz ini kita sebut sebagai audiosonik. Kenapa di sini disebut audiosonik? Karena umumnya manusia mungkin bisa mendengar ya dari 20 sampai 20 kHz, walaupun umumnya 100 sampai 18 kHz untuk bisa mendengar suara dengan baik ya. Nah, kemudian frekuensi di atas 20 kHz ini kita sebut sebagai frekuensi yang ultrasonik. Ini ada contoh kemampuan mendengar manusia ya, berdasarkan tahun. Ternyata semakin tua, jangkauan pendengaran kita terhadap frekuensi itu menurun ya. Menurun seiring usia kita ya. Nah, ini bisa kalian dapatkan datanya di link ini. Kemudian ada beberapa hewan yang bisa mendengar gitu ya, bisa mendengar suara infrasonik. Contohnya jangkrik, anjing gitu ya. Ada juga yang bisa menghasilkan dan menangkap ultrasonik, artinya dia bisa menghasilkan gelombang ultrasonik gitu ya. Juga bisa mendengar gelombang ultrasonik. Nah, contohnya di sini ada kelawar ya, ikan paus, lumba-lumba. Nah, konon kelawar ini juga untuk navigasi dia menggunakan gelombang ultrasonik ya, untuk mendeteksi apakah ada hambatan di depannya sehingga dia harus belok gitu ya terbangnya dan lain sebagainya. Nah, manfaat ultrasonik itu ada lumayan banyak ya. Misalnya ini untuk menghancurkan tumor atau batu ginjal, itu ada aplikasinya di kedokteran ya, di kesehatan gitu ya. USG yang paling sering digunakan ya. Untuk apa biasanya? Untuk melihat organ dalam atau untuk melihat ini ya,
janin gitu ya. Kebanyakan sekarang itu untuk melihat janin ya menggunakan USG ya. Kemudian untuk deteksi dan komunikasi sonar di bidang teknologi kelautan, contohnya misalkan untuk mengukur kedalaman laut gitu ya. Itu bisa menggunakan gelombang ultrasonik ya. Kemudian misalnya untuk memeriksa bagian dalam tubuh ya. Nah, kelemahan dari ultrasonik ini umumnya adalah sulit membedakan organ tubuh yang memiliki kelunakan yang hampir sama gitu ya. Contohnya misalkan seperti paru-paru itu sulit dilihat dengan USG gitu ya, atau organ lain lah yang memiliki kelunakan yang hampir sama gitu ya. Kacamata orang buta ini mungkin ada ya inovasi untuk sebagai pengganti tongkat gitu ya. Dia menggunakan ultrasonik untuk mendeteksi apakah di depan ada objek atau tidak ada gitu ya. Ya, secara umum ultrasonik bisa juga untuk sensor deteksi objek gitu ya. Memeriksa kerusakan logam juga bisa. Membunuh nyamuk penyebab demam berdarah. Saya belum pernah menemukan aplikasi yang seperti ini sih. Belum menemukan kebenarannya ya, tapi mungkin bisa gitu ya. Kemudian ada karakteristik perambatan bunyi ya. Jadi yang jelas bunyi ini karena dia gelombang mekanik ya, jadi dia memerlukan medium untuk merambat. Nah, tentunya di sini ada beberapa medium, misalnya gas, padat, cair. Nah, bunyi ini bisa merambat di 3 medium itu. Pertama, contohnya merambat di gas ya. Ya, kalau kita bercakap-cakap dengan orang lain, ngobrol dengan orang lain, tentunya kenapa kita bisa mendengar percakapan itu karena suaranya merambat melalui udara gitu ya. Bisa juga melalui padatan. Contohnya mungkin kita pernah ya menggunakan telepon tali seperti ini ya. Tali itu kan benda padat ya sebetulnya. Nah, dengan tali ini kalau kita rentangkan gitu ya, kemudian kita ngobrol gitu ya, kita bisa mendengar di salah satu sisi yang lain gitu. Padahal suaranya merambat melalui tali ya, bukan melalui udara gitu ya. Artinya suara juga bisa merambat di benda padat. Selain benda padat, benda cair juga bisa. Nah, kalian bisa lakukan percobaan seperti ini gitu ya. Kalau ini diketok gitu ya, ternyata bisa kedengaran di corong ini. Artinya suara juga merambat melalui cairannya. Dan karakteristik lain terkait bunyi, gelombang bunyi ini ya, dia bisa memantul, bisa juga melalui pembiasan ya, seperti gelombang cahaya gitu ya. Melalui superposisi juga bisa mengalami efek Doppler ya dan sebagainya. Nah, bagaimana mekanisme perambatannya? Jadi di sini misalnya ya, di sini ada renggangan gitu ya, di sini ada rapatan. Nah, kalau kita ambil ya, kita ambil elemen di sini sepanjang delta X gitu ya. Kemudian luas penampangnya A. Luas penampangnya A. Kemudian tekanan di bagian renggangan ini P gitu ya. Tekanannya P dengan laju V gitu ya, laju bergerak ke sana ya. Jadi renggangan dan rapatan ini bergerak ke sana gitu ya. Bagian renggangan tentunya tekanannya lebih kecil daripada tekanan di
rapatan ya. Karena di sini lebih rapat, maka tekanannya lebih besar. Sehingga di sini P plus delta P gitu ya. Ada perbedaan sebesar delta P tekanannya. Selanjutnya, tentu ada perbedaan massa ya. Jadi ada perbedaan massa, ada pergerakan. Karena di sini ada pergerakan, ada perubahan massa ya. Ada perubahan massa. Jadi perubahan massa sama dengan rho massa jenis kali perubahan volume. Perubahan volume, di mana perubahan volume ini bisa dicari dari luas penampang dikali ini ya. Seberapa besar perpindahan elemennya. Sini delta X, sehingga rho A kali delta X. Nah, kita tahu si renggangan ini ya merambat dengan kecepatan V. Artinya delta T sama dengan delta X per V. Nah, ini kita substitusi di sini ya, delta X-nya. Sehingga di sini jadi V kali delta T. Kemudian hukum Newton ya. Dari hukum Newton, F sama dengan ma. Gaya total, kita cari dulu gaya totalnya bagaimana. Karena di sini ada perbedaan tekanan ya. Di sini P, di sini tekanannya P plus delta P. Maka ada gaya ya. Gayanya sebesar tekanan dikali luas penampangnya. Tekanan di sini dikali luas penampangnya. Jadi ini tekanan di sini kan P kali A, tekanan di sini kan P plus delta P ya, dikali A. Kalau dijumlahkan hasilnya minus delta P kali A. Jadi gayanya minus delta P kali A. Minus delta P kali A. Kemudian massanya dari sini ya. Massa rho A V delta T. Percepatan itu apa? Kecepatan ya, kecepatan dibagi waktu. Sehingga kalau kita atur ya, bisa rho-nya, ini rho A-nya pindah sini, habis ya, A habis. Kemudian delta T juga habis ya. Nah, di sini ada V, delta V, di sini delta P. Kemudian ruasnya dikali masing-masing dikali V gitu ya, dikali V, sehingga di sini V kuadrat gitu ya. Maka kalau disusun jadilah seperti ini. Rho V kuadrat sama dengan min delta P per delta V per V. Kita tahu ya, di sini delta V volume ya, perubahan volume. Kalau kita cari perbandingannya, perubahan volume per volume total itu sama juga dengan luas penampang kali delta V kali T ya. Ini kan delta X ya. Delta X itu V kali delta T. Atau kalau volume totalnya berarti A kali V kali delta T. Sehingga ini habis. A-nya juga kena. Sehingga perbandingan kecepatan ya, perbandingan delta V per V itu sama dengan delta volume per volume. Nah, ini ya kita ubah jadi delta P tekanan ya. Perubahan tekanan dibagi delta V per V. Delta V per V itu apa? Perubahan volume per volume, artinya ada apa namanya? Kalau panjang ya, kalau panjang menjadi tambah panjang, itu artinya ada regangan gitu ya. Nah, kalau volume berubah volumenya, berarti dia ada mengempis atau mengembang ya. Nah,
Mengempis atau menggembangnya itu kalau perubahan tekanan dibagi perubahan volume per volume ini, maka menghasilkan modulus bulk ya. Modulus bulk ini seberapa mudah si medium udara berarti ya di sini itu mengalami pengembangan dan pengempisan gitu ya. Inilah parameternya modulus bulk. Dan ini sama dengan rho massa jenis udara ya dikali kecepatan kuadrat. Sehingga kalau kita ubah ya, rho-nya pindah ke sini, sehingga V kuadrat sama dengan B per rho ya, modulus bulk dibagi massa jenis udara. Atau kuadratnya ke sini, jadilah kecepatan itu akar dari modulus bulk per rho. Nah, modulus bulk itu bisa kita cari dari gamma dikali tekanan ya. Gamma dikali tekanan. Dimana gamma ini indeks adiabatik. Contohnya misalkan udara diatomik gitu ya. Dia berarti memiliki gamma 1,5 gitu ya. Jadi secara umum indeks adiabatik ini untuk udara itu sekitar 1,4 ya. Jadi kurang lebih 1,4 ya indeksnya. Sedangkan tekanan ya, tekanan udara ya, misalnya 1 atmosfer gitu ya. Temperatur udara. Kemudian di sini ada massa molar molekul udara berarti ya. Massa molekul udara. Jadi ya kalau di udara kandungannya ada nitrogen, ada oksigen gitu ya. Ya kita hitung saja rata-rata massa molarnya ya. Jadi kalau dihitung ya, jadi tekanan itu sama dengan ini ya. Sehingga kecepatan itu gamma RT per M. Kalau kita hitung hasilnya kurang lebih 340 meter per sekon. Jadi laju suara di udara itu sekitar 340 meter per sekon ya. Atau kalau kita lihat di sini ya, bergantung pada temperatur ya. Artinya di sini semakin temperaturnya semakin tinggi gitu ya, semakin temperaturnya tinggi. Ini kan sebanding dengan akar T ya. Jadi kalau temperaturnya tinggi gitu ya, maka kecepatannya juga bisa lebih tinggi gitu ya. Jadi kecepatan suara di udara itu bergantung pada temperatur ya. Nah, contohnya di sini di gurun ya, di gurun temperaturnya bisa 45 derajat. Itu kira-kira kecepatan udara di situ sekitar 358 bandingan dengan di kutub misalnya ya. Ini kecepatannya lebih rendah ya dibanding yang panas. Tadi karena dia sebanding dengan akar temperatur ya. Kemudian intensitas bunyi. Jadi kalau frekuensi bunyi itu berkaitan dengan kelentingan bunyi ya. Jadi semakin tinggi frekuensi suara yang kita dengar itu semakin lenting ya. Tapi kalau intensitas bunyi itu lebih ke arah kuat lemah suara itu ya. Jadi kalau kita mendengarnya sayup-sayup gitu, berarti intensitasnya rendah gitu ya. Tapi kalau kita mendengar yang suara yang mengagetkan itu, berarti itu intensitasnya lumayan tinggi gitu ya. Dan intensitas itu sebanding dengan amplitudo kuadrat dari gelombang ya. Jadi kalau gelombang memiliki amplitudo sekian gitu ya, artinya intensitasnya itu ya sebanding dengan kuadrat dari amplitudo gelombang tersebut ya. Nah, manusia umumnya bisa mendengar
10 pangkat min 12 hingga 1 watt per meter kuadrat ya. Berarti ini yang paling rendahnya sekian, yang paling tinggi yang bisa kita dengar ini sekian ya. Nah, kalau kita definisikan ya tingkat intensitas bunyi gitu ya, beta dalam desibel gitu ya. Maka kita definisikan betanya itu intensitas ya, intensitas bunyi dibagi intensitas ambang. Intensitas ambang ini intensitas yang paling rendah yang bisa didengar oleh manusia gitu ya. Nilainya 10 pangkat min 12. Kemudian di log dikali 10 dB. Nah, itulah tingkat intensitas bunyi ya. Contohnya ini ya. Jadi kalau orang berbisik itu ya, itu skala dalam desibel ya, intensitas ya, tingkat intensitasnya dalam desibel. Dalam desibel itu sekitar 30 desibel. Itu orang berbisik ya. Kemudian kalau hujan gitu ya, itu sekitar 40 desibel gitu ya. Kemudian ada suara ini ya, kulkas gitu ya. Suara kulkas ini sekitar 50 dB. Kalau orang ngobrol ini sekitar 60 dB ya. Skala desibel ya, sekitar 60 desibel ya. Orang mengobrol gitu ya. Kemacetan sekitar 70 dB. Suara truk sekitar 80 dB. Hair dryer sekitar 90 dB. Suara helikopter sekitar 100 dB ya. Suara apa ini? Trombon ya. Trombon ini 110 dB gitu ya. Sirene polisi 120, suara jet pesawat 130. Di sini angkanya lihat ya. Terlihat tidak beda jauh ya, terlihat seolah-olah tidak beda jauh ya. 60 ke 70 ini kan cuma beda 10 dB ya. Tapi kok peningkatan suaranya semakin tinggi ya. Ini 120 ke 30 kan cuma beda 10. Tapi di sini suaranya sangat beda jauh ya. Nah, itu karena di sini ada logaritmik ya. Jadi penambahan bunyi penambahan 10 dB itu setara dengan pangkat 10 ya, pangkat 10 dari intensitasnya itu. Jadi nambah 10 itu bukan kecil ya. Karena itu apa? Artinya 10 pangkat 10 dari nilai sebelumnya gitu ya. Intensitas yang sebelumnya yang di bawahnya itu ya. Nah, intensitas bunyi ini karena dia merambat di udara ya. Dia dipengaruhi oleh jarak gitu ya. Kenapa? Ya jelas ya, ketika kita dekat dengan sumber bunyi, suara yang kita dengar itu semakin jelas ya. Bandingkan dengan kita jauh dari sumber bunyi. Apa yang terjadi? Suaranya terdengar samar-samar ya. Artinya suara ini ya bergantung jarak gitu ya, intensitasnya. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi misalnya di sini ada sumber bunyi gitu ya, merambat. Ternyata suara itu dia merambat ke segala arah gitu ya. Sehingga kalau kita gambarkan itu misalnya sumber suaranya di tengah di sini, dia merambat ke segala arah. Artinya dia seperti membentuk apa? Pola seperti membentuk bola gitu ya penyebarannya. Nah, artinya karena intensitas sama dengan daya per luas permukaan gelombangnya ya. Luas permukaan muka gelombang gitu ya. Maka itu sama dengan luasnya itu ya luas permukaan bola gitu ya. Luas permukaan bola kan 4 pi r kuadrat gitu ya.
Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa intensitas itu sebanding dengan 1/r². Artinya semakin jauh R-nya berarti semakin besar ya, intensitasnya semakin kecil gitu ya. Dan hubungannya kuadrat jarak gitu ya, 1/² jarak. Kemudian fenomena-fenomena lain, fenomena-fenomena bunyi, misalnya ada gaung, ada gema gitu ya. Gaung ini terjadi karena ada pantulan suara gitu ya, entah dari dinding atau dari objek lain gitu ya. Nah, pantulan suaranya itu sampai ke telinga kita dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama gitu ya. Misalnya kita ngomong kemudian langsung kita mendengar ada suara pantulan gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi itu namanya gaung. Tapi kalau gema ini pantulan suara juga, cuma objek yang memantulkan suara ini relatif jauh sehingga perlu waktu yang cukup lama untuk sampai ke telinga kita kembali gitu ya. Jadi gema ini misalnya kita teriak gitu ya, beberapa saat kemudian baru terdengar gitu ya, kembali suaranya ke kita. Jadi jeda pantulan suaranya lebih lama itu ya. Jadi itu perbedaan dari gaung dan gema gitu ya. Kalau gaung dia lebih cepat ya pantulannya lebih cepat. Tapi kalau gema lebih jelas ya terdengar karena jedanya cukup lama gitu ya. Prosesnya seperti ini, misalnya kita tepuk tangan gitu ya. Tentunya suara ini ada yang sampai ke telinga kita langsung gitu ya. Ada juga yang suaranya ke tembok baru memantul ke telinga kita kembali gitu ya. Jadi ada suara pantulan. Nah, aplikasi pemantulan bunyi ini digunakan untuk menghitung ke dalam laut ya. Jadi kalau kita kasih suara ultrasonik gitu ya dari atas, tembakan ke dalam laut ya, maka si gelombang suara ini kan menjalar sampai ke dasar laut. Nah, di dasar laut gelombang dipantulkan sehingga dia kembali lagi sampai ke atas dan kita deteksi gitu ya. Nah, dalamnya ya tinggal dihitung aja ya, berapa waktu yang dibutuhkan gelombang itu bolak-balik gitu ya, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, itu berapa waktu yang dibutuhkan. Juga untuk survei geofisika misalnya. Survei geofisika ini misalnya untuk mendeteksi gitu ya, apakah di dalam tanah ini ada sumber minyak atau ada batuan tertentu gitu ya. Itu bisa menggunakan pemantulan dan pembiasan gelombang ya. Nah, pembiasan gelombang itu terjadi karena ada perbedaan, misalnya ya, ada perbedaan kalau di gelombang cahaya ya. Cahaya itu bisa dibiaskan ketika dia masuk ke medium yang memiliki perbedaan indeks bias ya. Nah, di gelombang bunyi juga sama ya. Ketika ada perbedaan temperatur misalnya ya, di udara ada perbedaan temperatur, otomatis laju gelombang bunyinya itu akan berbeda ya. Tadi kan kita sudah dijelaskan ya. Tadi kita dapatkan bahwa laju gelombang bunyi itu di udara bergantung pada temperatur ya. Semakin tinggi temperatur, semakin tinggi kecepatannya ya. Nah, contohnya di sini kalau siang hari misalnya, di bagian bawah ini cenderung hangat gitu ya.
sedangkan bagian atas udara ini cenderung dingin. Nah, karena temperatur yang di atas lebih dingin, artinya di sini ada ketika suaranya melambat ya. Berbeda dengan malam hari. Kebalikannya, yang di bagian atas lebih hangat gitu ya, di bagian bawah yang deket tanah gitu ya, lebih dingin. Sehingga gelombang suaranya itu kalau siang hari itu cenderung dibiaskan ke atas ya. Kalau malam hari dibiaskan ke bawah. Jadi kira-kira kalau siang hari seperti ini ya. Kalau malam rambatan gelombangnya seperti ini. Makanya seringnya ya kita mengalami kalau malam hari kita bisa mendengar suara gitu ya. Mendengar suara mobil gitu atau suara kendaraan yang jauh gitu ya, yang jauh dari rumah. Padahal misalnya kalau siang hari sebetulnya kita tidak bisa mendengar suara mobil gitu ya dari jauh. Nah, kasusnya sama juga. Misalnya saya uh, tinggal di taman hewan gitu ya. Saya tinggal di taman hewan. Itu kira-kira berapa kilometer dari stasiun Bandung ya. Di situ stasiun Bandung. Nah, kalau siang hari dari taman hewan itu hampir tidak bisa sama sekali tidak bisa mendengar kalau ada kereta yang lewat di stasiun Bandung ya. Itu tidak kedengeran sama sekali. Tapi kalau malam hari itu suara kereta lewat di stasiun Bandung itu bisa kedengaran dengan jelas gitu ya. Artinya di situ ada perbedaan ya, ada perbedaan mekanisme si gelombang bunyi yang merambat di siang hari dan malam hari. Nah, hal ini terjadi karena ada perbedaan temperatur di sini ya. Ada perbedaan temperatur, akibatnya ada pembiasan gelombang. Artinya ada pembelokan gelombang di situ ya. Kemudian fenomena lain misalnya ada nada gitu ya, desah, dentum, resonansi. Nada itu ya bunyi yang teratur frekuensinya ya. Jadi misalnya nada A, nada B gitu ya. Nada rendah, nada tinggi. Nada rendah itu artinya frekuensinya rendah gitu ya. Nada tinggi itu artinya frekuensinya lebih tinggi gitu ya. Kemudian desah, desah ini suara atau bunyi yang frekuensinya itu tidak teratur ya. Tidak teratur artinya frekuensinya ngacak ya. Nah, itu terdengar seperti ya desah ya, seperti noise kayak gitu ya, atau apa gitu ya. Itu desahan nih, desahan. Jadi nggak jelas frekuensinya, itulah desahan gitu ya. Kemudian ada dentum. Dentum ini bisa desahan ya, desahan yang bunyinya sangat keras seperti jadi ada suara mendadak tinggi gitu ya. Sorry, bukan mendadak tinggi, tapi suara yang mendadak keras ya. Intensitasnya tinggi gitu ya. Sehingga terdengar sangat keras bunyinya ya. Yaitu disebut dentum. Dan ini umumnya waktunya singkat gitu ya. Blues atau dor atau apa gitu ya. Itu dentuman ya. Kemudian ada resonansi, yaitu ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Resonansi ini pernah saya jelaskan ya di pertemuan pada bab gelombang ya secara umum ya. Jadi gelombang secara umum itu ada resonansi ya. Ya, misalnya karena ada gelombang suara tertentu gitu ya, gelas bisa memecahkan gelas, yaitu karena ada resonansi itu ya, prinsip resonansi. Juga aplikasinya banyak di bangunan gitu ya, untuk menghindari membuat bangunan yang tahan gempa gitu ya. Artinya menghindari bangunan itu terjadi resonansi akibat getaran gempa bumi gitu ya.
dan lain sebagainya gitu ya. Oke, terima kasih. Itu untuk materi gelombang bunyi. Sampai di sini. Berikutnya mungkin minggu depan akan kita bahas terkait efek Doppler atau lainnya ya. Oke, terima kasih.